Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jaya Bakti, MPM 1831274 dari kelas Sistem Informasi IF21 AB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menganalisa model apa saja yang digunakan dalam perusahaan di tempat saya bekerja saat ini dalam melakukan training kepada karyawannya. Pelatihan yang didapatkan di tempat saya bekerja saat ini yaitu dengan pelatihan on the job atau on the job training. On the job training ini dibedakan menjadi dua, yaitu magang dan job rotation. Magang adalah karyawan baru atau mahasiswa magang melakukan kerja praktik di bawah supervisi untuk memahami pekerjaan. Pekerjaan magang ini disebut juga kesempatan untuk belajar mendapatkan pengalaman di lingkungan kerja, mengembangkan keterampilan, dan memahami lingkungan kerja yang sebenarnya. Sedangkan untuk job rotation adalah karyawan dipindahkan dari satu posisi ke posisi lainnya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang organisasi. Tujuan dari job rotation adalah untuk memberikan pengalaman yang lebih luas kepada karyawan, mengembangkan keterampilan mereka, dan meningkatkan pemahaman mereka tentang berbasis aspek bisnis. Selain itu, ini juga dapat membantu perusahaan mengidentifikasi bakat internal yang dapat dipromosikan ke posisi manajer atau yang lebih tinggi lagi. Dan untuk soal yang kedua, menurut Anda di dalam sumber daya fisik, arus mana yang paling penting dikendalikan? Jelaskan jawaban Anda. Di sini menurut saya aspek atau arus mana yang paling penting yang dikendalikan untuk sumber daya fisik yaitu tentang keselamatan. Keselamatan ini menurut saya yang paling penting karena keselamatan orang dan aset adalah prioritas utama dalam pengendalian sumber daya fisik. Hal ini mencakup mencegah cedera, kebakaran, ledakan, dan beresiko lainnya yang dapat timbul dari sumber daya fisik yang tidak terkendali. Sedangkan untuk soal selanjutnya, menurut Anda, jenis sistem lingkaran terbuka atau tertutupkah yang sesuai dengan perusahaan Anda bekerja saat ini? Menurut saya di lingkungan pekerjaanku saat ini yaitu dengan sistem lingkungan tertutup. Karena sistem lingkungan tertutup adalah dalam sistem lingkungan tertutup, perusahaan cenderung beroperasi secara lebih otonom dan kurang responsif terhadap perubahan eksternal. Contoh-contoh dari sistem ini meliputi 1. Perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli ini perusahaan yang memiliki monopoli dalam industri tertentu, cenderung lebih tertutup karena mereka memiliki sedikit atau tanpa persaingan langsung. Dan yang kedua atau yang B, perusahaan keluarga. Bisnis keluarga seringkali cenderung tertutup dan mengikuti tradisi serta proses internal yang tidak banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang C, produksi massal dengan standar tinggi. Dalam produksi massal, perusahaan mungkin lebih fokus pada efisiensi dan konsistensi dan kurang pada perubahan eksternal. Sedangkan yang D, keamanan dan kerahasiaan. Perusahaan yang berfokus pada keamanan dan kerahasiaan informasi mungkin lebih tertutup untuk melindungi data-data mereka. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu sedikit dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.